Halo, selamat pagi dan selamat datang untuk Sobat Mo semua. Kembali lagi pada program Cuan Academy. Pada Cuan Academy kali ini, saya akan membahas tuntas seputar market cycle. Mungkin buat beberapa Sobat Mos masih belum tahu nih apa itu market cycle. Oleh karena itu, simak terus pembahasannya dan jangan sampai ketinggalan. Dalam materi market cycle ini, saya akan membahas beberapa konsep penting yang akan membantu Sobat Mos dalam melakukan trading. Konsep-konsep tersebut adalah the four phase of market cycle, market structure, dan market prospect. The four phase of market cycle digunakan untuk memahami bagaimana pasar bergerak dan berubah dari waktu ke waktu. Terdapat 4 fase utama dalam siklus market cycle, yaitu accumulation, markup distribution, dan markdown. Pada fase accumulation, terjadi ketika harga berada pada level terendah yang ditandai dengan indikator spring. Banyaknya penjualanlah yang menyebabkan terjadinya fase ini kehilangan momentum di pasar. Kemudian, fase ini akan mengindikasikan terjadinya rebound pada harga dan membentuk sebuah uptrend. Ketika rebound, harga telah terjadi pada fase accumulation. Fase markup hanya mengikuti pola yang sebelumnya telah terbentuk dan diukur melalui kemiringan uptrend. Trend kemudian akan masuk ke dalam zona re-accumulation, yang mana akan menimbulkan peluang beli yang menarik pada zona ini. Akan tetapi, pada zona re-accumulation akan terjadi koreksi kecil sebelum akhirnya fase markup berlanjut. Selanjutnya, pada konsep distribution akan ditandai dengan kegagalan tren dalam menyentuh titik tertinggi. Kemudian tren akan berbalik mengalami penurunan. Fase ini akan memaksa kita untuk menjual atau harga akan terus turun dan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Ketika breakdown support telah terjadi, maka tren akan masuk ke fase markdown. Fase markdown akan terus mengalami penurunan dan akan membentuk zona redistribution. Kegagalan dalam menembus puncak harga yang terus berulanglah yang menyebabkan terjadinya fase markdown. Hal tersebut dapat disebabkan oleh banyaknya supply yang akan dibandingkan dengan demand-nya. Fase markdown akan berhenti ketika pasar mengindikasikan terjadinya fase accumulation baru. Sebelumnya, kita telah membahas tentang 4 fase pada market cycle. Selanjutnya, kita akan membahas seputar market structure. Market structure tersusun oleh beberapa indikator penting. Pada bullish structure, ditentukan dengan titik higher high atau HH atau HH dan higher low atau HL atau HL. Pembentukan titik tersebut akan terus berlanjut hingga indikator pada tren berubah menjadi lower low atau LL. Perubahan indikator tersebut mengindikasikan terjadinya arah pergerakan harga menjadi downtrend. Untuk bearish structure terbentuk atas titik lower lows atau LL dan lower high atau LH. Pembentukan titik tersebut akan terus berlanjut hingga berhasil menciptakan titik baru yaitu higher high. Kemudian selanjutnya adalah sideways structure dibentuk oleh titik yang sejajar atau biasanya disebut dengan equal high atau EH dan equal low atau EL. Titik ini akan terus berulang hingga menghasilkan sebuah titik baru yang mengindikasikan akan terjadinya uptrend ataupun downtrend. Selanjutnya pada market structure, kita perlu mengenal istilah break resistance dan break support. Istilah ini ditujukan apabila tren telah berhasil menembus support line atau resistance line. Dengan itu, maka break resistance ataupun break support akan mengkonfirmasi arah tren harga selanjutnya. Keberhasilan break resistance atau break support dapat dilihat melalui titik higher high dan lower low. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan market prospect ya Sobat Mos. Market prospect adalah tentang bagaimana kita melihat peluang pada harga melalui tren pada pasar. Untuk dapat melihat market prospect, kita perlu melakukan beberapa analisis dalam tren. Untuk yang pertama, kita perlu menganalisis trend and reversal melalui bentuk market structure dan market cycle. Setelah analisis trend and reversal selesai, kita perlu mencari di mana support and resistance zone berada dan apakah akan menimbulkan potential downward atau justru akan menimbulkan potential upward. Setelah kita menemukan berbagai hal tersebut, barulah kita menentukan strategi trading apa yang digunakan. Mungkin Sobat Mos ada yang mau bantu untuk menganalisisnya? Oke, agar lebih jelas kita dapat melihat slide berikut. Sebagai trader atau investor, kita dapat mengetahui situasi pasar up to date secara umum untuk menganalisis potensi prospek pergerakan harga pasar selanjutnya. Dari chart tersebut dapat dilihat bahwa market structure mengalami bullish trend dengan 4 fase market cycle. Selanjutnya terjadi breakdown pada tanggal 12 Juli 2023 dan kemudian harga mengalami rebound pada 24 Juli 2023. Slide ini. Berikut adalah materi pada Cuan Academy kali ini. Semoga dengan pembahasan seputar market cycle dapat menambah wawasan Sobat Mo semua dalam melakukan trading. Ikuti berbagai pembahasan menarik lainnya pada Cuan Academy berikutnya. Terima kasih Sobat Mos. Bye-bye.